Mengejutkan, isi pledoi Nikita Mirzani yang ia bacakan sendiri dalam sidang beragendakan pembacaan eksepsi kasus pencemaran nama baik yang dituding oleh Dito Mahendra di Pengadilan Negeri Serang, Banten siang tadi. Dalam pledoinya, Nikita pun juga membantah telah melakukan pencemaran nama baik terhadap Dito. Bahkan, Nikita pun juga menuding jika laporan pencemaran nama baik yang dilayangkan Dito atas dirinya ke Polres Serang mengada-ada. Tak hanya itu, isi dakwaan jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Serang pun dinilai Nikita membingungkan pihaknya. Apalagi, pihak pelapor baru mengungkap nilai kerugian 2 hari setelah ia melaporkan Nikita ke Polsek Serang, Banten. Nominal kerugian materi 17.500.000 pun tidak luput dari sindiran pihak Nikita. Hal itu pun membuat Nikita merasa dirinya dizolimi dan meminta agar dakwaan jaksa dicabut. Seperti apa saja keberatan Nikita di dalam pledoi yang ia bacakannya sendiri tersebut. Tak hanya itu, Nikita Mirzani dalam pledoinya pun juga mengungkap bahwa dirinya merasa dikriminalisasi. Dan ada satu hal yang membuat Nikita Mirzani akhirnya menangis di persidangan eksepsi kali ini. Seperti apakah isi pledoi Nikita Mirzani yang akhirnya ia pun berurai air mata. Lalu kemudian disindir oleh pihak Nikita soal kerugian Rp17.500.000. Pihak Dito Mahendra pun menjawab terkait nominal itu. Menurutnya, bukan soal nominal kerugiannya, melainkan fakta bahwa Dito Mahendra mengalami kerugian akibat cuitan Nikita. Lantas seperti apa sengitnya perhara perseteruan antara Nikita Mirzani dengan Dito Mahendra hingga kini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Nikita Mirzani selaku tergugat menjalani sidang yang beragendakan eksepsi atas dakwaan jaksa yang disampaikan di persidangan 2 minggu lalu. Dalam persidangan yang tidak dihadiri oleh pelapor Dito Mahendra ini, ada 2 pledoi atau pembelaan yang dibacakan, yaitu pledoi dari Nikita Mirzani yang ia bacakan sendiri di hadapan majelis hakim, dan juga pledoi yang dibacakan kuasa hukumnya Fahmi Bahmi. Dalam pledoinya, Nikita pun juga membantah telah melakukan pencemaran nama baik terhadap Dito. Menurut Nikita, apa yang ia lakukan di dalam cuitannya di sosial media bertujuan untuk menghimbau aparat penegak hukum agar bersikap adil dalam menangani perkara dunia. Bahkan, di dalam eksepsi yang disampaikan, kuasa hukum Nikita pun juga meminta agar dakwaan jaksa dibatalkan karena isinya yang begitu membingungkan. Siap nggak hari ini? Nih, dapat dukungan teman-teman datang nih, Nyai. Gimana, Nyai? Nyai. Siapa aja sih? Oh, mereka demo di depan. Pak Niki, apa kabar? Majelis Hakim yang mulia, bahwa dengan ini saya tegaskan jelas apa yang saya utarakan pada postingan saya di Instagram bukan dimaksudkan untuk menghina atau mencemarkan nama baik pelapor,
Mahendra Dito. Namun postingan itu saya maksudkan untuk para aparat kepolisian yang harus bersikap adil terhadap semua perkara pidana dan setiap laporan korban tindak pidana. Hal ini sebagaimana yang telah dibenarkan oleh jaksa penuntut umum di dalam dakwaannya, bahwa saya hanya menghimbau aparat kepolisian. Ya, kita pasti di dalam dakwaan harus dibatalkan. Alasannya tidak cermat. Tidak cermat itu nih kita bingung. Satu nih kita dibilang mencemarkan nama baik pasalnya, tapi dibilang nih kita itu menghimbau. Dibilang nih kita itu mencemarkan nama baik, tapi dia itu justru memposting tulisan dari rekan-rekan media. Kalau rekan-rekan media wartawan ini itu punya hak untuk menyuarakan kebenaran melalui berita dan sebagainya. Kalau ada masyarakat yang mengambil berita dari Anda terus memposting, tiba-tiba diperlakukan seperti ini, terus bagaimana rekan-rekan media? Jadi memang salah. Dan tidak ada yang sesuatu yang luar biasa di sini. Dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya menista orang lain. Dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya menista orang lain. Nangis tadi. Aku senang karena aku bisa mencurahkan isi hati dengan kejadian yang sebenarnya. Ya. Dan mudah-mudahan kasus ini bisa memberikan contoh karena saya sudah mengorbankan diri saya untuk mencari keadilan untuk rakyat kecil yaitu Leman dan Lia yang kasusnya sedang berproses di Polres Jakarta Selatan. Gitu. Yang diduga pelakunya adalah Dito Mahendra. Gitu. Dan itu kan kasusnya lebih parah dari Undang-Undang ITE ya, penyekapan, pemukulan dan mengambil hak kemerdekaan orang lain. Ya, memang ini nggak ada kata-kata makian kan di situ. Di situ kan lebih ke menghimbau gitu, menghimbau kepada aparatur negara, khususnya kepolisian Polres Jakarta Selatan untuk menindaklanjuti dengan cepat. Tak hanya itu, melalui pledoinya pun Nikita juga mengungkap bahwa laporan yang dilayangkan Dito Mahendra atas dirinya dinilai mengada-ada. Karena itu, Nikita pun merasa dizolimi dalam kasus tersebut dan menuding alasan penahanan atas dirinya tidak logis. Majelis Hakim yang mulia, dalam sidang yang sangat mulia ini, saya ingin menjelaskan apa yang saya alami merupakan sebuah perbuatan dan tindakan zalim dari pelapor Mahendra Dito yang membuat laporan yang mengada-ngada. Kepolisian Polres Serangkota yang zalim dengan kewenangannya menjadikan saya tersangka dan jaksa penuntut umum yang melakukan dakwaan zalim kepada saya dan selanjutnya melakukan penahanan dengan alasan yang sangat tidak logis dan sangat lucu. Oleh karena kita tahu mengenai track record daripada Nikita Mirzani yang cenderung tidak kooperatif dan kita tahu dia juga seorang residivis dan cenderung melawan petugas. Kita lihat waktu ditahan pihak jaksa penuntut umum pun masih meneriakin mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas kepada pihak jaksa yang akan melakukan penahanan pada saat itu. Alasan penahanan atas dirinya dinilai tidak logis diungkap Nikita terkait kerugian yang dialami Dito terungkap dalam dakwaan jaksa penuntut umum senilai Rp17.500.000. Hal yang tidak logis pun juga diungkap oleh kuasa hukumnya bahwa pelapor menyadari kerugian yang dialaminya baru 2 hari setelah membuat laporan polisi atas Nikita. Inilah poin keberatan yang paling penting dari 9 poin eksepsi yang dibuat kuasa hukum Nikita Mirzani. Nikita pun sampai pada sebuah kesimpulan bahwa dirinya tidak pernah melakukan pencemaran nama baik. Saya ditahan karena telah mengakibatkan kerugian sebesar Rp17.500.000 terhadap Mahendra Dito. Mungkin jaksa penuntut umum dan bangun tidur sehingga tidak bisa menghitung suatu kerugian yang nyata dan logis serta tidak bisa membedakan kerugian yang diciptakan dan kerugian yang sesungguhnya. Bahkan semakin lucu kata jaksa penuntut umum dalam uraian dakwaan justru membenarkan
melakukan pencemaran nama baik. Namun tetap disidangkan karena kebingungan untuk menghitung dan kebingungan untuk menguraikan adanya perbuatan pidana pada saya. Berikut ini saya sampaikan keberatan saya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan nota keberatan yang dibuat dan dibacakan oleh penasihat hukum saya untuk membuktikan bahwa saya tidak melakukan tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana dakwaan zalim yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum kepada saya sebagai berikut. 88 halaman eksepsinya, ada 9 poin. Yang paling penting dari semua poin itu adalah pertama, seseorang merasa dirugikan tapi lapor dulu. Dia lapor tanggal 16, ruginya baru muncul tanggal 18. Ya, itu yang paling penting. Anda pakai logika saja berpikir semua. Paham, lapor polisi, baru dimunculkan kerugiannya 2 hari kemudian, dan ini yang dijadikan dasar Nikita ditahan. Terpenting dari semua eksepsi ada 9 yang terpenting tentang kerugian yang muncul setelah lapor polisi. Sangat kejanggalan. Support saya, ya saya mah selalu menguatkan Nikita lah agar Nikita siap untuk menjalani apapun cobaan hidupnya. Kan hanya hanya perjalanan kehidupan lah yang harus kita lalui. Kesadaran kita aja, dia tuh kalau mau dia nggak suka minum kopi, jadi dia sukanya coklat, ya kita bawa coklat. Sidang hari Senin nanti itu kan eksepsi dari pihak tersangka, jadi itu bukan pihak dari korban. Jadi setelah eksepsi dari pihak pengacaranya di kita, tentu akan ada lagi tanggapan dari pihak jaksa penuntut umum atas eksepsi yang diberikan oleh pengacara Nikita Mirzani. Jadi itu hak mereka, silakan aja. Dan pada level itu tidak ada satu keharusan atau satu kewajiban untuk Mas Dito dan kuasa hukumnya hadir. Memang tidak, bukan di situ tempatnya untuk hadir. Dalam pledoinya, Nikita Mirzani pun juga membantah telah melakukan pencemaran nama baik terhadap Dito Mahendra. Lantas, apa yang membuat Nikita menangis di dalam persidangan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Geger soal bantahan Nikita Mirzani telah mencemarkan nama baik Dito Mahendra dan meminta dakwaan atas dirinya dicabut. Namun, tidak kalah geger pula ekspresi Nikita Mirzani sampai menangis ketika membacakan pledoi alias pembelaan atas dirinya. Tangisan Nikita Mirzani pun pecah ketika mengungkap kriminalisasi yang ia alami. Lebih lagi, saat anaknya ikut merasakan tertekan atas kasus yang sedang dialaminya saat ini. Usai sidang pun, akhirnya Nikita Mirzani menghampiri awak media untuk mengungkapkan perasaannya selama berada di tahanan. Nikita Mirzani pun juga mengungkapkan rasa rindunya kepada anak-anak tercintanya. Izinkan saya menyampaikan keberatan pribadi untuk mendapatkan keadilan atas tindakan zalim yang saya alami berdasarkan fakta. Dengan ini saya mengetuk hati nurani dari Majelis Hakim yang mulia. Majelis Hakim yang mulia, kriminalisasi terhadap diri saya dimulai sebagai berikut. Pada tanggal 15 Juni 2023, waktu Indonesia bagian Barat pagi dini hari datang ke rumah saya sekitar 12 anggota kepolisian Polres Serang Kota ingin menangkap saya dengan memasang maksud ke dalam rumah saya. Kemudian anggota kepolisian Polres Serang Kota tersebut berteriak-teriak dengan kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh anggota kepolisian. Lebih lanjut, anggota kepolisian Polres Serang Kota tersebut melakukan tindakan zalim dengan sewenang-wenang dan tidak profesional, yaitu mencekik asisten rumah tangga saya yang di depan pintu masuk. Selanjutnya sampai tiba jam 7 pagi adalah jadwal anak saya bernama Aska
untuk pergi belajar ke sekolah pada saat sudah bersiap-siap. Pada saat sudah siap untuk berangkat, anak saya akan melihat banyak sekali anggota kepolisian dari Polres Serang Kota berada di parkiran mobil dalam rumah saya, sehingga menyebabkan anak saya ketakutan dan tidak jadi pergi ke sekolah. Tidak hanya sampai di situ, anggota kepolisian dari Polres Serang Kota tetap mengepung rumah saya sampai dengan pukul 11 siang yang membuat saya serta semua orang yang berada di dalam rumah merasa tertekan, terancam dan terintimidasi atas tindakan zalim dan seolah-olah karena akan menjadikan diri saya sebagai seorang teroris yang telah mundur sejak lama. Masih pada tanggal yang sama, Habib Muhammad Polda Banten Polres Polcinto Silitonga membenarkan kabar adanya anggota Polres Serang Kota melakukan pengosongan pukul 3 dini hari sampai dengan jam 11 siang di rumah saya dan berupaya untuk melakukan penjemputan paksa terhadap saya. Nangis karena kangen sama anak. Khawatir iya, karena kan anakku tiga-tiganya kan hidup sama aku, besar sama aku, dipelihara dengan baik sama aku. Jadi aku kalau nyebutin nama anak tuh ya sedih karena aku kangen. Selalu kan kalau Nikita jangan sebut anak. Kalau masalah lain dia akan tegar, tapi kalau udah menyentuh anak dia pasti mengeluarkan air. Nikita Mirzani mengungkapkan jika selama menjalani masa proses hukum saat ini, ada rasa ketidakadilan yang dialami olehnya. Lalu, seperti apakah perasaan Nikita Mirzani saat ini ia sedang ditahan? Lantas, seperti apakah pihak aparat penegak hukum menjawab keluh kesah Nikita Mirzani tersebut? Bahwa dalam kejadian pengambilan secara paksa ikan tersebut, salah satu anggota kepolisian Serang Kota melakukan tindakan penganiayaan terhadap anak saya yang pertama, yaitu dengan mencubit dan mendorongnya yang menyebabkan anak saya yang pertama serta anak saya yang kedua dan ketiga mengalami trauma psikologis dan ketakutan yang teramat sangat hingga saat ini akibat tindakan penganiayaan, intimidasi yang dilakukan oleh anggota kepolisian Serang Kota. Namun, kejadian dan perbuatan yang dilakukan oleh anggota kepolisian Serang Kota di dalam rumah saya telah terekam CCTV dan direkam juga oleh teman saya yang sedang berada di rumah. Tidak hanya itu, adik saya bernama Lintang yang sedang sakit pun juga mendapatkan intimidasi dan diancam oleh anggota kepolisian Serang Kota tersebut bahwa adik saya tersebut akan ikut di penjara. Bahwa tindakan zalim terhadap saya yang dilakukan oleh anggota Polres Serang Kota tidak berhenti sampai di situ. Pada tanggal 21 Juli 2022, saat saya dan anak saya berada di depan parkir Valen Maya City, saya dipaksa masuk dalam mobil Toyota hitam yang dibawa ke Polres Serang Kota. Hal tersebut tidak ubahnya memposisikan saya sebagai buronan teroris. Sangat penjemputan paksa ini dilakukan oleh anggota kepolisian Serang Kota di depan anak saya dan di depan umum. Hal itu membuat anak saya menangis kencang, menarik tangan saya agar tidak ikut masuk ke dalam mobil anggota kepolisian dari Polres Serang Kota. Karena perbuatan zalim, kewenangan dan ketidakprofesionalan yang dilakukan oleh anggota kepolisian Polres Serang Kota kepada diri saya, mulai dari melakukan pengepungan rumah saya dari pukul 3 sampai dengan pukul 11 siang, mencekik ART saya, merusak jendela rumah saya, melakukan ancaman dan intimidasi terhadap adik saya, melakukan penganiayaan terhadap anak saya yang menjadikan anak saya trauma hingga saat ini. Usai sidang, Nikita pun terlihat mengamuk. Nikita Mirzani tampaknya keberatan saat petugas kejaksaan menariknya untuk kembali ke mobil kejaksaan yang sudah terparkir di tempat parkiran Kejaksaan Negeri Serang. Kemarin saya udah diam loh ditarik-tarik. Nikita Mirzani pun mengaku didiskriminalisasi hingga dizolimi. Lantas,
Seperti apa penjelasan pihak Dito Mahendra atas kerugian yang diklaimnya senilai Rp17.500.000 yang disindir oleh pihak Nikita. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Marcel Radival, pesulap merah Indonesia. Jangan lupa saksikan Intens setiap hari Senin sampai Sabtu, 3 kali sehari loh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe juga guys. Ketika Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Serang Kota menanggapi keberatan dari Nikita Mirzani, di sisi lain, kerugian material Dito Mahendra dalam dakwaan jaksa senilai Rp17.500.000 pun menjadi kontroversi. Ya, menurut pihak Dito, nilai kerugian yang sempat disindir oleh pihak Nikita tersebut menjelaskan bahwa bukan nominal kerugianlah yang dilihat, tetapi fakta jika Dito sudah mengalami kerugian secara imaterial akibat cuitan Nikita di sosial media. Sementara itu, pihak Nikita pun menilai jika kerugian yang ditotal jaksa dalam nominal Rp17.500.000 tidak dibagi-bagi material dan imaterial. Oh ya, begini teman-teman sekalian, mengenai kerugian 17,5 juta rupiah itu, begini. Ada yang bilang nih, kan gitu, Pak ini kan jumlahnya 17,5 juta, kok dipersoalkan, kan begitu? Kok bikin heboh gitu. Jadi begini, kalau kita membaca pasal 36 Undang-Undang ITE, di sana hanya menjelaskan perbuatan yang dilarang. Ya, perbuatan yang dilarang itu antara lain di sana dikatakan bahwa kalau pelanggaran terhadap pasal 27 termasuk tentu ayat 3 sampai pasal 43 yang menimbulkan kerugian. Nah, itu bahasa rumusan dalam pasal 36. Kalau kita refer ke penjelasan pasal 36 dikatakan cukup jelas, tidak ada penjelasannya mengenai kerugian seperti apa, berapa banyak kerugian, minimum berapa, maksimum berapa, tidak diatur. Jadi persoalannya bukan pada minimum atau maksimum, kecil atau besarnya jumlah kerugian. Tapi masalahnya adalah bahwa ada kerugian yang telah dialami. Nggak ada urusannya dengan apakah itu kecil atau besar, karena memang ketentuan dalam pasal 36 itu hanya mengatakan bahwa pencemaran nama baik itu menimbulkan kerugian. Hanya itu saja. Tidak ada ketentuan limitatif mengenai jumlah kerugian. Jadi sepanjang bisa dibuktikan ada kerugian material atau keuangan, ya sah-sah saja. Sesungguhnya ada kerugian yang lebih hebat dari itu, lebih besar dari itu, yakni kerugian yang terkait dengan reputasi, nama baik. Reputasi, nama baik itu jauh lebih mahal daripada kerugian material. Yang sebetulnya tanpa harus membuktikan pasal 36 pun, sebetulnya 27 ayat 3 saja sudah cukup mengantar Nikita Mirzani ke penjara. Di dakwaannya ini, ya ini sudah dibacakan sehingga Anda punya hak. Yang ini yang paling di sini saja, ini jelas 17 juta, ini yang saya tanyakan tadi. Yang mulia, saya mau bertanya, yang mulia, ini ada angka 17.500.000, apakah benar ataukah salah ketik? Apakah ini 17 miliar mungkin? Ternyata 17.500.000. Inilah kehebohannya ya. Sangat heboh, luar biasa sekali. Ya sangat lucu, makanya yang Niki lucu itu angka 17.500.000. Satu, yang kedua, Niki bilang, loh saya itu loh nggak kenal sama pelapor. Ya, saya memposting ada orang lapor polisi. Loh, ada yang ribut sekali seperti siapa katanya. Bahwa dakwaan jaksa itu membenarkan apa yang dilakukan oleh Niki, bahwa Niki hanya menghimbau, bahwa Niki tidak memfitnah seseorang, itu sesuai dengan uraian ada di sini. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus
Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.